Jadi Pak Kiai kabarnya gimana Pak Kiai? Alhamdulillah sehat. Sehat. Saat ini sehat. Ya kalau menurut dokter, besok Senin saya mulai masuk di Pavilion Garuda. Maksudnya masuk itu? Masuk ke rumah sakit, ngamar, terus nanti tanggal 15 tindakan. Sebenarnya penyakitnya apa sih Pak Kiai? Penyakit ini sebetulnya sudah mulai di pondok ya. Saya rasakan itu di pondok. Jadi sini itu sakit. Dulu waktu tahun 88 itu perut saya kan sakit. Begitu sakit, dipijat saya sama teman yang ada di Ringin Agung. Nggak tahunya ini usus buntu. Dipijat akhirnya pecah. Ini dibelah di rumah sakit. Mestinya usus buntu kan hanya sedikit. Itu bukan sakit yang berat kok. Ya, waktu itu. Lah waktu itu saya dibuka hari Rebu. Malam Kamis itu masih pendarahan. Ternyata setelah dokter Ahmad dari Jogja datang diperiksa, itu ada suatu hal yang masih tertinggal di dalam. Oh, jadi belum bersih. Itu kan dokternya baru yang dokter Made dari Bali itu baru. Akhirnya dibuka lagi. Terus itu tahun berapa itu? Tahun 88. Habis itu? Habis itu ya terus saya rasakan, kami kira ya mah biasa mah. Terus semakin lama ini kok semakin terasa. Anak-anak bilang, bah di-scan aja bah biar ketahuan apa. Setelah di-scan, itu tahun berapa scan? Iya, kemarin itu barusan itu di Ambarawa, rumah sakit Ambarawa hanya di USG, belum jelas, diarahkan untuk ke Kensaras. Kensaras di-scan ternyata ada kista yang nempel di hati. Itu harus diambil. Dan kista itu harus diambil. Gimana lagi harus diambil? Ya sudah alternatif. Kalau semuanya baik, paru-paru, ginjal, jantung baik, bahkan livernya juga baik. Jadi jaringannya tidak rusak. Itu hanya nanti diambil, ya dipotong lah. Jadi prediksi sementara karena ada sesuatu yang tertinggal itu tadi. Oh, yang dulu sudah diambil. 88 itu sudah dibuka kembali. Dibuka, enggak ini yang ini. Yang sini ini kan memang nempel itu. Seperti parasit yang nempel harus diambil. Untuk acara di Sumbersari ya enggak bisa, enggak berani karena Senin sudah masuk. Jangan makan tidur itu enak kan? Enak. Makan enak, tidur ya enak. Ini kadang-kadang cuman kemeng. Itu yang nganu tuh kan Batu Ceper Gus Kiai Ulil Absor itu kan sini aslinya. Oke, Gus Ulil itu kan. Jadi sak Sumbersari itu semono akeh sing ngaji muhadzab iso katam yang Pak Uda, aku, Pak Ashar, Pak Mujib, terus Kang Yasin. 5. Aku di Wahab apa muhadzab orang di Tambalan, Pak nek kelingan saiki dosa aku. Angger awak kesel ning ilang digo Pak Asrofi, angger tak wasino wedi. Oh, kundur bah, kacau. Assalamualaikum. Ya. Gusti ning ilang ger tak wasino aku ngantuk no wedi terus ngejak bali. Lewat di Tambalan aku. Jadi pendiri sini itu namanya kan Mbah Yai Misbah. Yai Misbah itu cikal bakal. Terus punya anak namanya Mbah Hasan As'ari. Mbah Hasan As'ari wafat. Terus tradisi kalau hal itu dibacakan kitab Shahihul Bukhari bulan Jumadil Akhir. 1 bulan pokoknya Rebu terakhir harus selesai. Kalau itu nanti Rebu terakhirnya tanggal 28 berarti ya 27 harus selesai. Kemarin tanggal Rebunya 22, jadi ya 21 hari harus selesai. Nanti tahun ngarep Muslim. Terus ini sudah sebelum 65. Jadi tahun ini Bukhari, tahun Muslim. Itu setiap tahun? Setiap tahun. Dari dulu sampai sekarang? Nggak pernah patroh. Nah, itu termasuk di Indonesia ini pertama kali ada Bukhari atau Muslim dibaca dalam waktu 1 bulan ya sini.
Maka sanad di Tebuireng, sanad di sana-sana sampai kalau lihat ya baliknya ya ke Poncol. Poncol. Iya, lah Poncol ini sanadnya ke Mbah Dim, Demyati. Termas. Ya. Termas. Sama Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim sama Mbah Dim sanadnya jadi satu, Mbah Mahfud. Matur Musi. Ya. Terus kalau ini nggih Gus Lukman nggih tindak mriki dalam khataman. Tidak mriki. Ya, alhamdulillah sampai saat ini pendatang kalau pas bulan seperti itu ya masih ada lah dari Jawa Barat. Jadi setiap tahun ada berapa orang setiap peserta biasa rata-rata? Kalau pesertanya kalau sekarang ya itu yang ikut kemarin ya enggak ada kemarin. Sekarang kan sudah nganu ya, sudah banyak dibaca di mana-mana. Kalau dulu kan beritanya sampai mencapai 1000 berapa. Sampai iya. 1000-an. Masa kejayaan Ahmad Ahbadnya kayak Pak Hasan itu sampai ribuan. Terus sampai sekarang berapa? Sekarang kemungkinan ya adanya ya 150. Sampai udah berapa tahun ngaji ini? Saya mulai berapa ya? Apa 2008 saya. Jadi 2008 jenengan itu generasi yang keberapa pembacaan? Generasi Mbah Ahmad, Mbah Fadil, terus saya 3. Terus itu ini adalah tradisi yang akan dilanggengkan terus gitu. Yang dilanggengkan terus setiap tahun. Maka saya pernah dulu Pak Imron Hamzah itu kan ngaji di Sumbersari. Imron Hamzah Surabaya ya. Ya, balik. Kala itu bilang dulu Bukhari Muslimnya juga di sini. Kiai Jamal juga gitu. Maka Kiai Jamal itu tiap ada acara tahlilan apa itu ya sini tetap katut, Fatihahnya itu katut. Saya punya datanya itu. Jadi di antara pesantren kuno, sini ini bagaimana posisi dengan Termas, dengan Tebuireng gitu, zaman dulu kakek moyang. Zaman dulu di sini kan berdirinya kan 1890. Jadi pesantren ini pesantren apa terkenalnya namanya? Apa ya? Ya pesantren Salah ya. Paling kuno saja. Kuno ya. Kok namanya Poncol? Poncol. Oh, Poncol. Poncol karena tanahnya Poncol di masjid. Poncol, terus akhir-akhir dikasih nama Al-Ittihad itu sekitar tahun 70-an itu Al-Ittihad. Yang masyhur ya Pondok Poncol. Iya, Mbah Yedullah Papar sanatnya juga sini. Ngerangkok itu dari sini semua. Saya semua nih, ya Melumpung Rejo, kayak Najib itu juga sanatnya dari sini. Iya, ya Solihin, ya Solihin juga di sini. Terus yang Jombang itu ya di sini. Tapi sini dari Jombang. Oh iya, dari Tebuireng ya. Tebuireng sama Termas. Jadi antara Tebuireng, Termas, Poncol itu. Poncol, ya bolak-balik ya. Dari Termas dibawa sini, Tebuireng dibawa sini, kemudian sini dibaca 1 bulan, yang Tebuireng lari ke sini, yang Termas lari sini. Jadi tradisi ini hanya ada di sini aja. Ada sini. Yang pertama kali di Poncol ini. Sekarang kan sudah di mana-mana ada ya. Di Wagian juga ada ya. Di mana. Selain pembacaan Bukhari Muslim, apalagi di sini yang istimewa di pesantren? Ya hanya itu. Hanya Bukhari Muslim itu yang tradisi tahunan ya bulan Jumadil. Kalau ya Ramadan ya biasa toh. Yang ngaji umum biasa seperti di Sumbersari. Tapi aku pernah diceritai sama dulu waktu Mbak Fakih di Lirboyo. Itu putra Mbah Hasan yang namanya Mbah Ki Sodakoh. Ya Sodakoh itu abahnya Ki Ubaidillah Sodakoh. Roe Suriah Jawa Tengah itu loh. Yang Bugen Pak Haris. Itu kan dipondokkan di Lirboyo sama Mbah sini, Mbah Hasan. Gurunya ya Mbah Fakih itu. Maka Mbah Sodakoh pernah cerita sama Kak Zi, gue tak pondokin nonggone guruku biar nong Sumbersari nong Lirboyo. Guruku Mbah Fakih itu wongnya disiplin, bahasanya ya Sodakoh itu kalau mulang nggak pernah bawa kitab, apal semua. Disiplinnya luar biasa, apal. Enggak, Mbak Sodakoh Semarang, abahnya Ki Haris, abahnya Ki Ubaidillah Sodakoh.
Itu betul itu. Jadi menceritakan tentang Menceritakan Mbak Fakih. Jadi kayak Sodako itu anaknya Kak Zi sama Mbak Bat itu sampai dipondokkan ke Sumbersari karena ya Sodako itu dulu muridnya di Lirboyo. Pertama kali ada Alfiah untuk model klasikal itu ya kayak Sodako itu, dan ya gurunya ya Mbak Fakih itu di Lirboyo. di Lirboyo. Sebelumnya belum pernah ada. Dulu Mungkin pernah ada, generasi abah mungkin saya gitu. ya mungkin ngaji. Terus itu hanya orang berapa kok, kalau tidak salah itu sekitar yang sampai selesai itu hanya 17 apa 11 gitu. Tapi ya itu disiplin, kalau ngulang tidak pernah bawa kitab, hafal semua. Itu kan salah satu Masya alasan Allah. abah saya. Laki-laki kan satu-satunya orang daerah saya itu kan Sumbersari, kan saya. Baru ada agak jauh itu keluarganya saudara juga. Wahid, Kusali, Bisri. Salah gitu. Mumpung masih ada kiai sepuh guru saya, gitu kan. Saya diantar sendiri. Yang lainnya tuh kalau nggak Lirboyo enggak daerah saya itu. Kulon niku nganu Pak, udah Masya Allah. Ya ini malah cerita panjang-panjang ya. Dalam sejarah saya, ini riwayat. Dulu kan saya di kamar umum. Akhirnya awal, terus anak kecil-kecil sama sampean bareng ya. Sampean bareng, Kak Kasan, Mas Kasan, Pak Lisin. Itu kan suruh nempati tempatnya Kak Zi, Al-Qira ya. Nah, setelah saya bawa sana semua, ternyata ya tempatnya kecil, terus harus pergi dari situ. Waduh, saya bingung. Wah, nggo cilik-cilik, wis metu kok A2, melayu rene kok. Orang nyaman, harus kemana. Terus saya bingung. Saya Alfiah Sani, Galingan. Terus saya bingung, saya mutuskan gini, ngaji ngomah karo kene ya padha wae, ngomah ya ono Alfiah. Malam aku diimpeni Mbah Fakih. Saya diimpeni Mbah Fakih itu dibuka ke lemari, masih ingat sampai sekarang itu masih ingat. Dibuka ke lemari, astane ngene itu, di dalam lemari itu ada kitab banyak sekali. Terus saya simpulkan, aduh aku berarti harus kudu nang kene. Akhirnya saya ndak jadi. Terus bingung, terus ditampani Kang Pandil suruh manggon di Jogja. Itu alah Jogja. Itu impian. Kemudian yang betul-betul sampai sekarang masih ingat, tatkala Allah yarham Mbah Fakih itu kan hari berapa? Itu kan maunya mau diadakan acara besar-besaran, seingat saya sampai mau undang orang 2000. Tapi kan tanpa sepengetahuan Mbah Nyai. Akhirnya dikumpulkan, bagi tugas. Pak Jenal suruh cari kelapa di Blitar. Pak Saipul bandeng di Gresik. Kemudian ada yang ditugaskan di daerah Kasembon untuk cari berambang. Sayuran saya sayuran di Pujon, karena Pujon kan alumni banyak. Daerah Mantung, Ngabam itu buahnya, Manting kan buahnya. Bagilah bagi tugas. Akhirnya saya berangkat minta. Wah, alumni senang-senang. Wah, ada kentang 2 buah kur, 1 buah kur, senang. Besok diambil, ditaruh di tepi jalan. Udah siap. Armadanya sampai pakai truk gitu. Karena banyaknya, saking banyak. Ya ndak nganu toh, ndak maidu wong jenenge kiainya. Dah. Tadi itu malam saya turu di tempat tidur saya, di tempatnya Amin kamar Selatri itu loh. Amin Karas. Pagi-pagi kan tradisi di Pujon kan setelah sholat subuh kan api-api di depan pawonan sambil minum susu murni. Saya cerita sama Amin. Min, saya belum jadi guru ya waktu itu. Min, Ribon, aku kok ngimpi apa? Mas aku kok ngimpi Mbah Yai ku kuru sarungan tok. Kondisine kuru, pinaraan nonggon lendetan nonggon tembok sebelah lor nang dalem. Ning posisine iki ora nemplek, ning ngene iki ketoke kesel. Lah kok tiba-tiba enek wong mlebu woyok njaluk salaman. Wong wedok, padahal Mbah Yai aku tahu ndak pernah kerso salaman sama orang ajnabiyah ya. Maksa. Mbah Yai ndak mau, maksa Mbah Yai ndak mau. Ya napa ya Min ya? Napa ya? Wong wedok klambine biru aku cek kali ini. Maksa.
Aku kayak dongeng kono lho, uduk-uduk sepeda motor, duk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ya. Waalaikumsalam. Duduk. Kang Sabit datang. Sabit nganu diesel. Terus lungguh, ngapa Kang? Jaluk kon batal ke. Mbahnya pirsa mbahnya nangis. Areng jaluk ke. Waduh. Wah, aku lem batal ke wong-wong ya sak gawean to kuwi. Mbah Nyai nangis, ora pareng jaluk saenake. Masyaallah. Wes tak batalke. Do nangis Pak dibatalke. Iyalah udah disiapin. Jalan semua. Akhirnya saya pulang. Nek Pak Jenal kan akale akeh. Entuk klopo kadung dikirim, ora mungkin ora dibeleke 12 gonong pabrikan. Itu kalau Pak Jenal itu. Ya ambilnya dari Blitar, jadi njaluk kono tapi kan dibablaske ora balik ning akale akeh kan didol. Sing Brambang yo ngono. Brambang siapa Brambang? Ya Brambang dari nganu Kasembon mbuh bagiane sapa sing golek. Itu bawa kemana? Iya mbuh ndak tahu. Aku sing ndak teko akalnya saya. Jadi begitu Mbah ndak ridho itu sudah jatuh mental saya sudah. Saya ndak berani apa-apa. Pak Jenal akalnya akal Pak Jenal Blitar itu langsung. Lah iya. Aduh, Masya Allah. Waduh. Banget. Ya. Masya Allah. Itu artinya itu yakin saya itu seperti itu. Masya Allah. Masya Allah. Dan sampai saat ini bocah-bocah sik titen. Aku anggar ditemoni Mbah Yai, itu mesti ada hal-hal yang sampai saat ini. Itu sampai selama setelah dari sumber sering Iya, tatkala ada hal Arab susah itu. Tangannya harus dirubah gitu ya. Sering. Ya Allah, sering. Saya tuh sampai pernah sama Bidin Kampung Baru. Iya. Bimi Kampung Baru. Din, iki arek-arek nopo Din? Betul nonton nopo Pak? Gak ngono aku kok. Temoni Mbah Yai biasanya gini. Betul nonton nopo? Nggak ada apa-apa. Setelah beberapa hari telepon. Nggih Pak nopo? Niki nganu wonten masalah lari-lari nembe kesusahan. Wah, masyaallah. Jadi ada aja isyarat dari ada isyarat Mbah Yai ya. Betul itu yakin. Selama no Sumber Sari awak dia ndak pernah toh dijazai Mbah Yai warna-warna kejaba selawat toh Pak. Iya betul ya. Nah suatu saat dulu waktu ada acara apa itu ujian nasional itu kan panik ya Pak awal-awal ya. Saya pernah diundang ujian nasional itu kan panik. Akhirnya dari Dinas Pendidikan itu semua guru-guru, kepala pendidikan UPTD itu kan dikumpulkan di Ungaran. Saya suruh ngisi dan dimohon untuk memberikan amalan persiapan ujian nasional. Lah aku yo bingung wong ora tau mujahadah opo. Terus astagfirullah rabbal baraya ya Allah ya Latif ya Allah ya Allah ya Hafidz sallallahu alaihi wasallam. Ya kuwi wis. Dah saya tulis. Ini dibaca. Dibaca. Terus pada suatu saat ada yang tanya, Pak Yai, istighosah kok ngoten. Biasanya istighosah sini kan tidak seperti itu, pakai yang ya asrori ke dinding. Aku kan ya ditakoki kok mboten koyo ijazah anu istighosah umumnya Pak Yai. Aku maktek tak jawab wong sing kuwi ora apal aku. Ngapal Mbah Fakih. Oh, kalau ini bukan ijazah umum aku ngono. Ini istighosah khusus untuk ujian. Oh, ngoten Pak Yai nggih. Yang ini khusus untuk ujian ya ini. Bukan ijazah umum ini. Oh iya iya. Nggih Pak Yai, nggih Pak Yai. Jadi mboten padha niki khusus ujian nggih niki. Aduh, kalah ya aku lagi jawab ya ngono. Kalau yang itu kan khusus untuk umum-umum acara apa kali ini. Ini khusus ujian gini. Ya. Alhamdulillah. Jadi jenengan setelah di Sumber Sari nggak pernah menyantun di mana? Mboten nate. Saya di Sumber Sari, cuman ya pernah kilatan di Ngunut, tok niku. Kilatan di mana itu di Papar. Tuh kali kan liburan sekolah. Kan sampai ke Jember Sumber Sari enggak ada. Nggih. Kalau
derek langsung. Said itu rayine Abdul Aziz, rayine Tamkin. Oh, nggih. Ya Allah. Itu kelas bawah Said, tapi Amar kan. Oh, derek. Ya tak kasihnya, Sambal. ya naknya. Ya tak kasihnya. Ya. Sini ya. Pus. Ya nak. Ya. Kene. Mbak Tica, nanti kita jenengan. Anu, tak ketrika. Nggih. Pamitan Mbak Yai. Oh, betul langsung tengah itu. Ada tumor nih. Bantu kamu. Insyaallah, Bang. Anu ya. Hari Minggu dan acara. Ya mung teko jemput. Ojo ora ojo sampai ora. Sowan Mbak Yai 2 hari. Mbak Yai 2 hari kencong jemput. Ini kemasor. Mungkin selawatin Mbak Yai. Bisa ingatan kalian Mbak Yai. Pasokan diterahkan kali berapa ya Pak? Tampil itu soalnya itu hari romator napa yang temen Akhirnya dikai. kok angel sampai teko kene Mbah Yai pakai teh gudange iki apa sebab gula teko kene iki lho Mbah Yai pakai gudange tapi akhirnya diturun kan ya sami kali Mbah Yai Nggih hitungnya nganu nggih. Saya yo hanya sholawat terus ya. okay. Tapi untuk yang lain-lain itu kan dulu yang banyak diajari kan mertua saya. Karena kan mantu pertama, ibu kan anak pertama ya. Nah gara-gara saya disempon itu, ya itu gara-gara disempon buka itu loh, babat itu loh. Kan rintangan luar biasa. Masya Allah, saya kalau tidur di sana semalam sakitnya 1 minggu. Terus akhirnya karo Mbah Rozikin diwarai dungone. Ini betul. Diwarai dungone. Hur iki dungone nek cara bapak mbiyen deh marahi iki nek nyeluk Mbah ke. Bapak niki. Nah terus sampai diwarai gini hur. Ini sok nganu sing ngeramekke wong adoh. Lo betul sempon itu mau saya tempati, saya terima kan diambil tanahnya dicium kan Mbah Rozikin. Oh, ya iki tanah iki gelem jak ngaji. Lo betul nih, yakin jam 11 malam. Maka kalau dalam hall kemarin Gus Ali menceritakan bisa komunikasi dengan tanah, Bapak itu, Mbah Rozikin itu seperti itu. Ya hor iki ditompo hor. Nah, itu nampung kali ini apa? Nggih. Itu yang emas kados ya. Masya Allah. Iya. Tanah iki gelem jak ngaji hor ditompo. Jadi bisa berkomunikasi. Ya tidak tahu, tapi baru dicium terus bilang seperti itu. Gelem jak ngaji hur, ditompo. Ini hur kowe nek nang poncol kuat nggawa sak kintal. Ini nek sumber nek gelem nang kene sempon kowe kuat nggawa sak ton. Masya Allah. Terus aku kan kudu pindah kono. Terus akhirnya Mbah Rozikin bilang, tapi ngene hur. Sok kene sok sing ngeramekke wong adoh-adoh. Sing ngeramekke wong adoh. Masya Allah, akhirnya tembus toh. Artinya barang aku dimantu nang besok Pasuruan nang saya kita di wong konguan di sekarang kan di Sempon itu sekarang gimana perkembangannya? Sekarang kan sudah 700 berapa? Apa pendidikan di sana adanya? Pendidikan ya sekarang enggak SMP, SMA-nya sudah kelas 1 ini. Baru 4 tahun. Baru 4 tahun. Iya 4 tahun. 700-an ya. Ini seperti ini yang daftar itu sudah 240 berapa gitu SMP-nya. Masih 5 bulan gitu. Yang antre daftar itu. Tapi di sana ya tetap penekanannya yang ngajinya karena SMA-nya itu syaratnya kan kalau masuk SMA harus hafal jurumiyah, takrirannya harus hafal sampai qaulu apa itu maknanya harus bisa baca mabadi kosongan juz 3 ya seperti itu. Artinya pondoknya harus diutamakan. Itu ya seperti itu. Terus dulu ya sama nganu ya diwarai cara ngundang santri gitu. Sekarang cara ngundang santri itu gimana?
Ya mungkin kan bisa di teman-teman yang lain bisa cerita gimana caranya buka pesantren baru gimana? Ya, yes, itulah kalau malam setelah jam 12 suruh menghadap kiblat, baca doa. Doanya itu saya ya hanya ngikuti ya. Doanya itu suruh menghadap kiblat, doa Fatihah 3 kali, terus doanya ya itu. Aku hanya mengikuti ya Yuhannas inna rabbakum bana baitan wa aujaba alaikumul hajja ilaihi fa'ajibu rabbakum. Kemudian berpaling ke kanan, sebelah kanan dipanggil, sinilah ayo ngaji sini, mondok sini. Menghadap sana dipanggil. Akhir-akhir saya itu ngaji di dalam apa itu tafsir Sawi. Itu ternyata di dalam penjabaran wa'adzin finnasi bil haji ya'tu karijala wa ala kulli dhamir ya'ti min kulli fajin amik. Itu ada itu Nabi Ibrahim naik ke Jabal Kubais itu doanya Nabi Ibrahim. Jadi ternyata tetap ada, artinya ada riwayat Nabi Ibrahim itu ada seperti itu doa. Jadi banyak toh saya dulu waktu kecil ngaji Mbah Fakih ya hanya beliau dawuhan saya tulis, nggak pernah itu dari mana ketemunya setelah tua ini. Buka kitab. Nah, seperti Mbah Ki kan pernah. Ger nek wit gak metu paranono gak no bendoe kowe nek ra metu tak ketok lu engko lak metu. Itu Mbah Ki yakin pernah seperti itu. Iya, saya kan ngaji mesti ngarep tandul wafilin. Akhir-akhir ya memang terjadi di sini tuh ada wit pohon durian ndak pernah buah. Akhirnya saya pas lewat kan mbok durenku nang donganono gen metu. Akhirnya tak dongani pakai itu ya dianggap mungkin agak kurang waras gitu. Ren nek gak metu tak kedok lu pakai arit. Tapi metu tenan. Itu dasarnya apa sih kalau itu? Ternyata akhir-akhir itu ada di dalam keterangan Hayatul Hayawan yang jadi rujukan Tahqiqul Hayawan. Itu ada itu. Masya Allah, ini yang pernah disampaikan beliau. Hanya kita dasarnya nggak tahu aja kalau baca kan. Terus Mbah Yai pernah ngaji ger apa dungane gen kerasan nek mondo Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna itu toh tak tulis Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sholaina fa anzilan sakinatan alaina wasabbitil aqdama in laqaina. Redaksinya yang Mbah Fakih ki innal ula aqad baghaw alaina wa in aradu fitnatan abaina. Innal ula in aradu. Terus saya ngaji Bukhari juz 3. Ternyata itu pernah dilantunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala menggali Khandaq bersama Salman Al-Farisi. Sudah capek semua, akhirnya Rasulullah melantunkan Allahumma laula anta mahtadaina. Itu apa itu? Seirannya Abdullah bin Rawahah termasuk beliau yang gugur dalam perang Nah itu Allahumma laula anta mahtadaina itu punyaan Ibnu Rawahah. Lah terus saya kan ada kejanggalan. Mbah Yai ngajarinya innal ula, tapi dalam redaksi Bukhari itu innal a'da'a qad baghaw alaina idza aradu fitnatan abaina. Tapi Mbah Yai kan wa in aradu. Kalau di dalam redaksi kan idza aradu fitnatan abaina. Terus saya bingung, ini saya nemukan Bukhari juz 3 kok seperti redaksinya yang bait ketiga. Wah, aku tetap mungkin Mbah Yai itu enggak ada. Terus kemudian aku tahun berikutnya saya minta membaca Bukhari yang juz 2 di sini. Saya baca juz 2. Ternyata di dalam juz 2 itu bahasanya innal ula aqad baghaw alaina wa in aradu fitnatan. Beda redaksi. Mengapa Mbah Yai ambil yang innal ula kok ndak pakai innal a'da'a? Ya, ndak innal a'da'a. Mungkin iya bukan perang, tapi tradisi pondok itu biasanya yang dulu kan sok mbuli yang kecil-kecil ya, itu yang pertama sok nukari sing cilik-cilik lah itu sok nggojelok sing cilik. Jadi yang pertama itu kadang innal ula qad baghaw sok nglacuti awake dhewe sing pertama sok ngerjani sing keri-keri ngono ki mungkin penyesuaian ini terus itu ya itu saya buat wiridan terus. Maka di Sempon itu tiap
ba'dal maghrib auratnya ya itu. Saya masih Allahumma laula anta mahtadaina. dia itu ngaji baca kitab terakhir itu Kifayatul Adiyah. Nggak bisa. Boten sampai kata. Terus sakit sampai akhir pun bapak. Terakhir Kifayatul Adiyah. Tabilul Mukhtarin. Tabilul Mukhtarin, ya betul. Tabilul Mukhtarin. Betul. Saya kok kelihatannya kok enggak nganu. Tahun-tahun dan itu kan. Agak tebel tapi Tanbihul Mukhtarin. Tapi sisa. Tanbihul Mukhtarin, ya betul. Akhir terus sebelum sakit itu ada penjelasan itu. Saya nyambung kali di gua. Yo ben to kok dianggap wong gendeng yo ben to. Mbah Yai kan. Nek yang punya kebonan baca-baca. Amin pakar baca-baca. Minggu dhisik. Nah, ini dilafat di ucap nek kalian ya. Ya saya banyak itu dari Tabilul Mukhtarin. dari ibu mertua itu kok ngajari. Ya sama Mbah Rozikin itu kan banyak yang dari Mbah Fakih. Sampai saya itu pernah nek nandur apa-apa didungani. Ini Bapak biyen ini bumi aku titip wiji, tangguh sangu ngaji, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Model-model. Ya aku yo ngikut ngono wae. jadi sampai sekarang pagi. Iya, saya amalkan. Kalau nandur apa-apa ya saya ceritakan di podium kadang-kadang ini. Oh, orang desa seperti itu manfaat, mantep dia. Nek nandur niki lho Bu, dungane ini bumi aku titip wiji tak go sangu ngaji la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku ya cerita, saya itu sawahnya ndak luas, paling hanya pinian 15 kilo, ning anakku 5 bojoku tak pangan terus ndak habis-habis krana barokah didungani. Niki tetep tak guyoni. Leh rantek-enteki gara-gara aku ora tau mangan nang omah barang kuwi. Itu kan terus selingan. Itu kan. Lah iya. Jadi aku leh ngirit rantek-entek gak entek-entek mergo apa meneh nek ngene iki wis gak tau mangan nang omah esuk tekan bengi dadi ngirit ngono. Ya betul, Masya Allah. Ya keistimewaan beliau kita tahu lah. Jadi apa itu ya kalau dawan sama orang itu ya lihat kalau orang wali murid kok petani utun ya ceritakan. Dia tuh Bayai kan tidak pernah pertanian. Wes seperti itu. Dulu tuh Bayai waktu ada P3, Golkar, PDI 3 ya. Itu kan mantenan Mbak Bat adiknya Kak Zi di Mugen. Ya di sini kan semua rawuh. Masih sepuh-sepuh. Lah bapaknya Pak Fit lagi sajid kan tanya, "Mbah Yai, nek teng mriko sing rame napa Golkar napa PDI napa?" Sukut seperti itu. Jadi kita harus menghindari politik ini. Ya, artinya ya sukut enggak usah. Ini makomnya makom, enggak usah membicarakan seperti itu mungkin itu. Jadi sampai sekarang Kiai ngikutin Pak Mbah Yai tidak berpolitik. Saya enggak berpolitik. Kalau NU, Tapi politik enggak. PKB juga. Enggak, saya bukan pengurus PKB, bukan pengurus P3, bukan pengurus PDI, apalagi yang lain enggak pernah saya. Saya ya netral ya ngaji. Maka di dalam kajian tafsir Al-Idris itu termasuk rahasianya mengapa bisa berkumpul sekian banyak tiap Ahad pagi paling tidak kan 2000 orang kan itu pasti. Jam apa itu? Ahad pagi jam 6. Iya, di sana di pondok yang sana. Apa belum pernah lihat sana? Ada di apa namanya si Anwar itu videoin. Gimana cerita tentang ini deh? Ya itu kan saya seperti itu. Jadi saya ngaji di sana. Itu mulai awal sampai sekarang saya tidak pernah satu kalimat pun bicara tentang politik. Jadi saya ngaji apa adanya, gitulah ngaji. Setiap hari Ahad jam 6 sampai jam 8. Nah itu ternyata orang nyaman, artinya nyaman ini memang ngaji. Mau PDI, mau P3, mau Golkar datang semua nyaman. Nah itu yang biasa itu kalau sudah mendekati pemilu, mereka itu datang. Cuman yaitu mereka kalau datang saya mohon, kalau datang silahkan datang, tapi saya tidak bisa memberikan waktu. Kalau suruh doakan saya doakan. Wong di sini dulu waktu mau calonan bupati, masih calonan di sana, minta mic ya saya tidak boleh.
Kalau datang sini ya monggo, tapi saya pegang mic saya tidak boleh. Akhirnya orang-orang itu ya pinter, tidak pegang mic, tapi setelah selesai acara berdiri ya salaman sama orang-orang di enggak kasih apa-apa. Memang saya tidak boleh. Ya cuman mau doa restu gitu, ternyata mereka ya tahu. Ya, ternyata yaitu dari DPR pusat yang Nasdem, yang Golkar, kemudian yang PDI, datang ke situ semua ya jadi. Alhamdulillah. Kalau jadi ya. Tapi kalau jadi ya sudah, yang penting manfaatnya. Kita enggak punya tradisi seperti itu tuh. Saya bangun di Sempon itu sampai lantai 3, insya Allah ini 3 tempat ya. Lantai 3 semua. Sampai sekarang itu belum pernah ada bantuan dari pemerintah. Belum pernah. Jadi tradisi baca Iblis, tafsir Iblis yang sampai ribuan orang itu udah berapa tahun? Mulai tahun 2004. Saya 2004 saya mulai, kemudian Iblis, alhamdulillah saya istiqdan sama Gusmus, saya mohon untuk rawuh. Pertama kali. Ya, terus kemudian 20 nyampe 21, mau nginjak 21 saya mohon untuk rawuh, alhamdulillah rawuh lagi. Terus kemarin khataman tahun 2018, niki khataman Mbah Yai mangke dipun tutup sekalian dipun bikan. Rawuh mana? Udah khatam berapa kali? 1 kali, 15 tahun khatam sekali. Yang kedua. Ya, maka Gusmus dalam penyampaian, ya iki aku dadi kiai di apa didikte sama kiai ya. Jadi penutupan apa itu Falak Binas, langsung buka Alif Lam Mim Gusmus. Aduh, Masya Allah, Gusmus ya Allah. Ya 3 kali rawuh. Terus Mbah Maimun pernah datang di Sempon. Beliau, Masya Allah. Beliau saya masih ingat. Waktu Adam luar biasa. Sampai sepupunya asal sehat waktu ada. Sempon itu kan namanya Sempon, dusun Sempon. Akhirnya Mbah Mun 2007 kan yang ngaji ke sana. Itu menerangkan apa? 2 jam itu yang diterangkan apa? Sempon itu sempalan Poncol. Masya Allah, pas ngaji. Jadi saya mohon untuk ngaji di sana. Dusun Sempon, wah menjabarkan Sempon. Mbah Mun tuh pokoknya jago. Jadi hanya judulnya hanya Sempon itu sempalan Poncol. Wes gak rampung. Terus beliaunya masih ingat. Niki apik saya panggilan itu kantun Nirakati. Nirakati. Alhamdulillah ini perkembangannya ya. Itulah. Tapi gini ya, 2013 Yai Nuri kan haji lewat sini. Lewat sini saya dimohon untuk mengusahakan karena Jawa Tengah agak cepat dulu sama Gus Muiz. Waktu di Sempon beliaunya sudah begini. Hur, ini genan pendidikan formal, Hur. Melihat tanah yang belum milik itu, gawenan pendidikan formal. Saya jawab pangestunipun ya. Itu 2013 ya. Saya sedikit pun tidak pernah terlintas berpikir karena kan tahu latar belakang saya. Saya kan ya hanya SD kan ya nggak mungkin bayangan seperti itu kan nggak mungkin. Maka saya dulu pernah punya teman di SD. Ya sekolahnya kan di Australia, di Amerika. Terus penasaran datang ke sini, ibunya wafat kan sini. Ya ini, aku nek mikir awakmu ngoplak piye to Mas Husn. Lah aku sing tekan Amerika tekan nganu, kowe sekolah yo ora tau mangkat bolosan ning tekan SD, kok iso nggawe SMP karo SMA. Terus aku gak iso mikir aku sing urip nang Australia nang Amerika. Sembuh aku ngono jawabku. Lah itu jadi Mbah Nuri pernah seperti itu. Dan formal. Itu 2013, 2014 tidak terpikir. 15 tidak terpikir. Iya betul itu. Halal bihalal sama syukuran Mbah Nuri mau haji. Terus 16, 17 itu mulai berpikir saya. Berpikir. Terus saya buat SMP. Saya ditanya, loh, mengapa kok ndak MTS wong pondok kok SMP? Alasan saya, tujuan saya tuh kalau MTS yang mau masuk itu yang berani, yang dulunya pernah ngaji
MI, tapi kalau SD yang 0 putul enggak berani. Tapi kalau saya buat SMP kan yang 0 putul berani. Alas, ya wis ngono. Orang-orang tanya seperti itu. Nah, itu ya Mas ya. Tanah itu miliknya orang Nasrani. Ya yang saya buat SMP. Saya tanya pertama kali itu mintanya 750 juta. Iya. Berapa? Saat itu katanya 3.600. Nah, akhirnya mauquf lagi. Tadi mauquf. Akhirnya terus mauquf, itu sudah mauquf. Nah, kemudian saya punya minat. Itu saya perintahkan Pak Kiai Asrofi. Pak Asrofi, sampean kenal karo Pak yang punya tanah ini? Oh, nggih tepang Pak ya, ini ku Nasrani tapi saya kok serawungi. Oh, nggih. Tanah niki nek entuk dituku damel pondok mangke. Oh, nggih kula mangke. Kemesuan rono. Jadi dikersake Pak Kiai kan. Ya wis nek nganu Pak Kiai sing ngersake arep dike pondok, nganu wae wis 520 juta. Itu antara yang 700. Ya, langsung anjlok. Mundak tahun malah anjlok oleh nawakir. Laporan Pak Yai niki gang 100 kali dosa. Ning nyuwun wektu niki kan Kemis Pak Yai, Jumat, Sabtu, Minggu kedah pun nonton jawaban. Keranten juga ajeng dipun paranit yang Semarang damel perumahan. Oke. Tak wes. Akhirnya saya panik. Malam Sabtu itu panik, terus takon rembuk pakai telepon. Lah kok jawabnya pun nek enten mawon nek dikersake pondok mboten 520 ning 480. Kula tak titip amal 40 juta. Lagi kula nggih entokno. Nggih dijawab entuk. Ya nggih. Akhirnya 480. Ning hanya dikasih waktu 480 juta. Apa itu 1 bulan. Bayangkan jajan. Ya saya enggak punya apa-apa. Wah, akhirnya saya traduyan moangan bingung, ibu ngasih Mas Bodarin. Aduh, waktu garek sesuk harus ada jawaban siap. Akhirnya malam minggu nih tak kumpul ke. Jamaah ngaji itu ada orang 6 saya pandang yang agak udah tak kumpul ke. Pak niki kula ngeten nggih, tanah niku kula gelemi mengke dike pondok. Kula nyuwun tulung tak utang duit sampean. Ampun mangkei nek kei niku mboten nutup kebutuhan kula ning mangutangi mawon. Dan nek kei paling lah ya 10 juta ya, tapi nek ngutangi niki ampun ngarani larang tau murah sing niki pun rembug gaji. Pun kula panjeri 700 ibune. Niki nyuwun 1 bulan lunas. Kula nyuwun Pak. Kula tak utang jenengan. Nggih Pak Yai kula siap 700. Kula 150. Kula 50 Pak Yai malam itu nglumpuk 550. Ya meskipun ijek omong tok ya, tapi wis sayem. Sayem. Nggih. Ning kula le mendhet duit nek pun kurang gangsal dinten nggih. Oh nggih. Pokoke geneng nggih kula 100, kula 50, kula 150. Alhamdulillah. Lah ya terus itu. Terus akhirnya besok saya umumkan di jamaah ngaji. Niki tanah niki damel pondok monggo ditepun tumbas. Biji jariah per meter 150.000. Tak minggu sekarang saya kumpulkan. Saya umumkan minggu depan dikasih apa itu kardus amal jariah. Bukaan pertama dapat 68 juta. 5 minggu itu untuk 530. 5 minggu. 5 minggu utang sahur. Iya ke sahur 5 minggu itu. Akhir langsung saya lunasi rasi utang saya gede mau. Rasi utang. Akhirnya kan masih turah 20 berarti 50 uang dapatnya 533 juta. Terus ya Gus Salam mantu saya kan bilang, "Bah niki wong hajate damel tumbas tanah pun cekap nggih. Ditutup mawon jariah." Oh iya, aku ya ngono to. Heeh. Iki turahan niki nggih dipun ikraraken nek terus damel bangun terus pundi. Terus minggu saya ikrarkan turah sekian iki bangun nggih. Akhirnya terus gue wis mulai wis nawa itu wis mondasi dan lain sebagainya nekat dan lain. Selesai sampai berapa tahun? Aduh, ya pokoknya sekolah melebu sudah punya 3 kelas itu. Kemudian terus alhamdulillah itu. Itu siapa? Arsiteknya ya saya sendiri itu dengan melaku. Jadi saya melaku itu kok ngene hanya tak pikir nek pas ngaji roh bangunan tak delok bali itu. Itu ya Allah itu teman-teman dari kabupaten kalau lihat bangunan wah ini kiat saya itu ya ini lihat itu
Ada yang Ya.